khusus salon murah. Ini ada pertanyaan yang bagus banget, tapi ini 1 bulan yang lalu ya pertanyaannya, aku baru lihat. Sorry banget Mbak Rani Agiani. Jadi dia komen di videoku yang smoothing gagal, jangan lakukan ini. Saya mengalami kegagalan dalam step pertama. Pas mau keramas, rambut saya langsung rontok jadi botak, jadi nggak dilanjut step kedua karena keburu trauma. Apakah Bun, rambut saya akan normal lagi? Gimana caranya? Terima kasih. Jadi gini ya Mbak ya, kalau kamu smoothing rambut, kamu smoothing rambut di salon, terus posisinya ini nggak diterusi netralnya tapi udah dicatok, apakah itu baik? Nggak baik. Harusnya diselesaikan dulu, dinetral dulu untuk menghentikan pelurusan. Karena apa? Kalau nggak dihentikan pelurusannya ini, meskipun perlahan kerjanya, tapi obat itu akan terus bekerja. Bekerjanya yaitu tadi, terus pelan-pelan. Akhirnya rambut kamu yang nantinya itu akan rusak, patah-patah segala macam. Itu tolong hadap sini malah Mbak Adem. Dia akan patah-patah, berselang akan rusak, terus habis itu makin banyak cabangnya, rawan rontok. Itu yang terjadi kalau rambut kamu tidak dinetral. Pelajaran buat orang-orang di luar sana yang lagi mengerjakan smoothing atau melakukan proses pelurusan. Ketika ngoles obat, selalu aku kasih tahu, jangan terlalu dekat pangkal kepala. Nanti hasilnya seperti yang disebutkan mbak-mbak ini tadi, dia ngalamin sendiri. Akhirnya pitak. Banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Banyak yang ngirim aku foto-foto rambutnya ini lagi bermasalah, rambutnya pitak gara-gara smoothing, karena salonnya teledor segala macemnya. Nah, hal-hal kayak gini tuh kalian harus perhatikan, harus diselesaikan, harus dinetral menggunakan netral yang sifatnya ini dingin di kepala. Netralnya sifatnya dingin itu yang seperti apa? Banyak banget merek-merek yang memang sudah aku sebutkan. Kalau kalian mau netral step kedua smoothing yang bagus, itu ada di merek Macarizo, milkinya Macarizo, sudah sering ku sebutkan. Silahkan kalian pakai itu. Obat step 1 kalian pakai merek apa aja terserah. Netralnya yang terbagus menurut saya ya, sampai detik ini tidak dimiliki teksturnya oleh merek-merek yang lain, adalah netral milkinya Macarizo. Itu yang terbaik menurut saya. Dia nggak panas, dia kecenderungan teksturnya itu seperti Hermas, dingin di rambut. Beda dengan netral obat smoothing yang terkadang baunya ini ya seperti yang udah aku sampaikan, seperti oksidan atau develop pewarna rambut ya. Kalau melakukan smoothing rambut, usahakan diselesaikan sampai netral, jangan setengah-setengah. Kalau kalian sudah posisi kayak begitu, kasihan customernya ya. Jangan. Kalian harus tanggung jawab kayak begitu. Akhirnya apa? Salon-salon yang lain yang tidak merasa melakukan hal-hal seperti itu akhirnya imbasnya ikut kena dan menjatuhkan treatment smoothing itu tadi, karena mungkin kesalahan 1-2 orang dari salon-salon yang lain. Akhirnya salon-salon yang lain-lain yang nggak pernah ikut-ikutan dan nggak pernah kejadian seperti itu terkena imbasnya. Makanya usahakan ketika kalian ini membuka usaha salon, jangan asal ilmu katon. Ilmu katon boleh kalian ini, tapi dengan riset dan pengalaman yang mumpuni. Mungkin kalian pernah bekerja di salon puluhan tahun, puluhan ini, nggak ada masalah, kalian sudah ngelopek istilah kasarnya ilmunya. Tapi kalau ilmu comot-comot di YouTube segala macam yang tidak ada trial sebelumnya, ya jangan, karena kasihan. Ini rambut loh, terkadang ada yang nggak bisa numbuh, itu betul, ada yang tidak bisa numbuh, hal-hal seperti itu karena kesalahan dari salon itu sendiri. Makanya kalian juga sebagai customer ya, carilah salon-salon yang memang kredibilitasnya tinggi, yang pengalamannya di bidangnya itu sudah lama, sudah mumpuni, bukan yang istilahnya itu
salon-salon yang terkadang kan banyak sekarang salon-salon yang murah-murah meriah seperti itu, kita juga harus mempertanyakan dia ini belajar di mana, obatnya apa, ya kan. Sedangkan kita beli obat di sales aja kalau sudah keluar tagihan fakturnya aja puluhan juta. Makanya bisa mengucap harga sekian karena memang komposisi obatnya itu jelas. Kalian juga harus tahu ketika kalian datang ke salon menggunakan obat apa, kalian harus ngerti. Supaya apa? Kalian juga satu tidak dibodoh-bodohi, dan yang keduanya tidak menjadi korban untuk hal-hal seperti ini. Jam terbang ini penting banget. Karena apa? Kalau kalian memilih salon yang jam terbangnya misalkan kurang, pengalamannya kurang, ketika dia mendapatkan suatu masalah yang seperti ini tidak ada solusi. Harusnya ketika kita memiliki jam terbang yang tinggi nih ya, ini menurut saya pribadi, ketika kita memiliki jam terbang yang mumpuni, otomatis kita ini bisa menangkan customer. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita itu anggapannya ini kita ini pahlawannya customer kita yang sedang kesusahan ini, akibat mungkin ulah kita atau ulah orang-orang tertentu, ya kan. Kita harus tenangin dulu supaya dia mengikuti ritme cara bekerjanya, terus lagi maintenance perawatannya segala macamnya, ininya, supaya rambut ini berselang kembali pulih bagus baik gitu. Jangan ketika terjadi masalah customer ngamuk segala macem kamu ikut ngamuk, ataupun kamu tidak bisa menenangkan, akhirnya nanti kredibilitas kamu akan jatuh ya. Sekali lagi saya bilang, kalian kalau misalkan memang suka di dunia salon, kursus terserah kamu kursus di mana, sesuai dengan budget kamu, sesuai dengan keuangan kamu, sesuai dengan ini keserkan hati kamu cocoknya di sana, aku belajar di sana, silahkan. Yang penting kalian dibekali ilmu yang mumpuni. Terkadang ada beberapa orang yang nanya sama aku, dia ini sudah belajar di sono tapi tanyanya ke aku, kadang aku juga suka bingung kayak begitu. Bingungnya kenapa nggak tanya guru kamu aja, karena ibaratnya yang ngajari teknik awalnya guru kamu, karena setiap orang ini cara kerjanya berbeda. Bukan kita tidak mau jawab ya, suka bingung gitu loh, nanti aku jawab begini di pikirannya begono, ya kan, karena setiap orang beda guru ya, beda ilmu ya, seperti itu. Makanya sering-seringlah berkonsultasi dengan coach kalian ketika kalian kursus dimanapun itu. Karena apa? Sejatinya yang diajarkan adalah tekniknya dia. Adapun kesalahan itu yang harus ngupas kesalahan ini supaya jadi baik lagi itu adalah kalian gitu loh. Ketika kalian nanya di aku, otomatis cara kerjanya berbeda ya kan. Nanti kalian bingung ya, bingung akhirnya nanti ngerjainnya salah. Beda lagi kalau dari awal yang megang sudah aku, oh saya tahu kondisinya ini begini, tekniknya seperti ini, saya ajarkan begini. Katakan ada salahnya, ada kurangnya, ada boncosnya, ini saya sudah ada solusinya nih, saya sudah ada teknik triknya sendiri nih. Tapi kalau dari yang sini aku tidak tahu apa yang diajarkan ya, nanti ketuangan dari aku begini begitu, nanti kalian yang bingung. Jadi usahakan konsultasikan dengan coach kalian masing-masing. Kalau sudah urusannya pitak seperti ini, tidak dilakukan netral, itu hal yang salah. Berarti apa? Yang punya salon juga bingung, ketakutan. Kalau sudah posisi ketakutan dan bingung, boro-boro menenangkan customernya, menenangkan diri sendiri aja bingung. Makanya butuh yang namanya jam terbang yang tinggi supaya kita ini tetap slay, tetap tenang menghadapi situasi apapun, karena kita tahu tekniknya. Beda lagi kalau kita nggak tahu tekniknya, beda. Makanya ya, sekali lagi saya ngomong buat kalian yang menonton video ini, kalau ada uang lebih, kursus lah meskipun itu jauh. Yang penting kalian serap, yang penting kalian cocok dengan cara kerjanya, dengan ilmunya dia. Supaya apa? Ketika kalian membuka usaha nanti, kalian mendapatkan customer yang mungkin di luar nalar, itu kalian ada teman untuk bercerita. Kak, aku ini lagi ngerjain ini nih, kok bisa ya begini ya, padahal sebelumnya tuh nggak kayak gini loh. Dibahas bersama, cari solusi sama-sama.
Tapi terkadang ada beberapa orang yang kursus di tempat lain mungkin tidak mendapatkan seperti itu. Ya, kadang aku juga bingung mau ngasih tahu nanti dikiranya kita sok tahu ya kan. Jadi aku ngomong general aja ya. Konsultasikan segala permasalahan kalian dengan coach-coach yang memang selama ini mendampingi kalian dalam belajar salon. Itu aja ya. Dan ketika kalian melakukan kesalahan ataupun membuat gaduh rambutnya orang, tanggung jawab. Tanggung jawablah semaksimal mungkin. Uang itu bisa dicari, tapi kredibilitas itu tidak bisa. Bentuknya itu susah, puluhan tahun baru bisa ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.